Kita lihat bab pertamanya. Di mana kekurangannya nanti kita akan bahas ya. Ini latar belakang masalah diawali dengan secara umum ya. Seharusnya adalah teman-teman coba lihat dari pedomannya ya, pedomannya. Hmm, Baik, saya bisa minta pedomannya, tolong dibagikan ke grup supaya saya bisa melihat. Di share, tolong dikirim ke grup supaya bisa lihat saya untuk pedoman penulisan skripsi. Sudahkah? Udah, Bu. Oke, terima kasih. Kita lihat dulu ya. Itu ada di halaman 13 ya, teman-teman. Halaman 13 yaitu latar belakang masalah. Eh, kita bahas kok ini sih. Latar belakang masalah, suatu penelitian yang dilakukan selalu diawali dengan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang diteliti. Latar belakang merupakan alasan rasional apa saja yang menjadi argumentasi seorang memilih suatu topik tertentu untuk diteliti. Topik tertentu yang diteliti didasarkan pada masalah yang perlu dicarikan solusinya. Dikatakan suatu topik perlu diteliti karena ada permasalahan yang dipandang penting. Apabila digambarkan latar belakang seperti gambar 2.1. Bagian pertama, pengungkapan latar belakang dilakukan secara runtun dan logis, dimulai dari pendadaran yang bersifat umum dan luas, namun terkait dengan persoalan penelitian menuju kepada hal lebih detail, yang spesifik yang menjadi masalah utama penelitian. Jadi di sini masih sifatnya umum ya, mau ada mau teman-teman masuk ke dalam ranah perekonomian Indonesia kah ataukah dengan yang global, misalkan teman-teman mau menceritakan bagaimana keadaan di luar negeri. Nah, itu ya. Yang kedua adalah latar belakang yang berisi uraian secara khusus variabel-variabel penelitian yang dikaitkan dengan objek penelitian. Bagaimanakah variabel yang diteliti tersebut bekerja? Apakah variabel diteliti sudah diterapkan dan dipergunakan pada objek penelitian? Bagaimanakah pengaruh perkembangan jika variabel terteliti sudah diterapkan? Nah, bagian tiga, latar belakang yang berisi secara khusus mengenai state of the art, research gap dan tujuan didukung oleh pustaka yang mutakhir. Oke. Nah, kita lihat di halaman 15. Secara ringkas, ini yang pertama adalah ada isu atau problem ya. Jadi adalah awal dari latar belakang masalah biasanya adalah
dikaitkan dengan Y, ya. Variabel Y walaupun masih sifatnya umum. Misalkan jadi latar belakang latar belakang keadaan perekonomian Indonesia baru ke Y-nya. Kemudian yang kedua adalah fenomena. Fenomena ini biasanya adalah kasus ya, suatu kasus, suatu isu gitu ya. Yang ketiga adalah contoh masalah dilengkapi dengan data yang bersifat fakta. Jadi di sini fenomenanya itu ya digambarkan atau data yang mau diungkapkan itu harus ada ya. Jadi jangan hanya kata-katanya aja tapi harus ada datanya. Kemudian teori keterkaitan variabel X terhadap Y. Nah, teori di sini artinya bukan pengertian dari variabel-variabel yang kita ya. Misalkan ini, kan kita judulnya itu adalah eh, pengaruh terus X1, X2, X3 terhadap Y dengan variabel moderasi. Nah, jadi bukan teori di sini bukan artinya apa yang dimaksud dengan arus kas operasi, apakah yang dimaksud dengan akrual, apakah yang dimaksud dengan ukuran perusahaan, bukan itu, tapi bagaimana keterkaitan misalkan arus kas itu terkait terhadap eh, variabel Y-nya yaitu persistensi laba. Kemudian X2-nya akrual terhadap persistensi laba. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah yang maksud dengan poin 4 dari pedoman yang teman-teman miliki. Kemudian research gap hasil penelitian terdahulu. Ya, research gap itu artinya hasil-hasil yang masih berbeda, misalkan berpengaruh, tidak berpengaruh, berpengaruh positif, berpengaruh negatif. Nah, itu ya, ditumpahkan di sini. Kemudian state of the art itu ya artinya bagaimana kita bisa mengcover itu adalah merupakan hal yang penting gitu ya. Itu terkait dengan poin 7. Motivasi penelitian dan judul gitu ya. Nah, ini kita lihat dari contoh yang ada di slide. Nah, ini awalnya adalah mengenai laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Nah, dia menjelaskan seperti ini, laporan keuangan. Kemudian barulah ke laba. Ya, karena tentang persistensi laba. Maka eh, yang didahulukan adalah variabel Y-nya. Laba merupakan salah satu komponen yang digunakan guna menilai kinerja perusahaan dan sebagainya. Nah, itu masuk. Kemudian berikutnya adalah fenomena, ya. Fenomena ini adalah terkait sekali lagi dengan variabel Y-nya, gitu. Ya, ini kan harus ada datanya ya, teman-teman. Kemudian ketika kita mau memberikan suatu fenomena, kan kita udah ada tabelnya nih, tabel 1.1. Nah, kemudian artinya kita harus menjelaskan tabel 1.1 ini bukan hanya bukan hanya bilang Mayora segini, Kino segini, Unilever segini, bukan. Tetapi kita harus bisa membahas kenapa berfluktuatif, kenapa angkanya berbeda dengan satu sama lain. Nah, itu kita yang harus ada penjelasan di bawah tabel tersebut, gitu ya. Nah, seperti ini, nih teman-teman, yang tidak ada di dalam jurnal, yang tidak ada di dalam tabel ini adalah alasan. Ya, alasannya. Nah, jadi untuk mencarikan alasan itu kita perlu membaca. Nah, seperti dalam contoh ini,
Ya, kita lihat. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat PT Mayora mencatat penurunan laba sebesar berapa persen, ya, begitu. Kemudian laporan keuangan juga memperlihatkan beban bakunya segini yang mengalami peningkatan. Nah, ini jadi dari laporan keuangan Mayoranya ya, jadi gitu. Kemudian eh nah ini nih yang saya bilang. Yang saya bilang tidak ada di dalam tabel tersebut, tapi dianalisis, artinya apa? Kita tidak hanya memberikan data dari tabel yang kita punya, tapi alasan why-nya. Nah, seperti apa nih? Peningkatan tersebut terjadi atas penurunan laba khususnya dilakukan oleh pembengkakan beban bahan baku dan kemasan Nugroho 2022. Nah, ini artinya kita bisa membahas itu, yang membahas mengenai fluktuatif ini dengan memberikan alasan yang mungkin tidak ada di dalam tabel tersebut. Kemudian selanjutnya yang tadi adalah keterkaitan antara X dengan Y-nya, atau di sini poin 4 adalah teorinya. Sekali lagi, teori itu tidak apa? Teori itu tidak merupakan pengertian-pengertian dari setiap variabel, tapi adalah bagaimana keterkaitan variabel X terhadap Y-nya. Gitu. Ini kita kan yang variabel pertama adalah AKO ya, arus kas operasional. Nah, ini adalah arus kas operasional ini harus bisa di apa ditunjukkan bagaimana kaitannya, ya, seperti itu, ya. Nih kita lihat, arus kas operasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk meneliti perkembangan perusahaan. Laporan arus kas melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas entitas. Nah, kita mentokin ke persistensi laba. Nih ya, persistensi laba di sini harus ada argumennya dan dilengkapi dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu research gap-nya. Gitu. Kemudian beralih ke X2-nya. Sama pada prinsipnya seperti itu. Oh iya, dilanjutkan dengan research gap, artinya yang tadi adalah hasil penelitian beberapa yang berbeda. Kemudian di sini adalah motivasinya. Ya, ini bisa saja ya teman-teman, cara berpikir kita satu sama lain berbeda. Ya, boleh di mana boleh tidak harus urut ya teman-teman, tapi harus ada di latar belakang masalah itu. Ya, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kayak nggak ada. Oh ya teman-teman. Jadi setelah saya dari slide gitu ya, lebih baik kita akan pakai buku ya. Nah, pakai bukunya, tolong dikoordinir ya, beli ke Pak Julman ya. Jadi tolong koordinir, siapa yang bisa koordinir di sini untuk PJ-nya siapa? PJ Metrit siapa? Kok diem? Halo, PJ Metrit siapa? Nggak ada PJ-nya kah? Saya, Bu. Oke, Wiwit. Wiwit, tolong hubungi Pak Julman untuk bukunya ya. Jadi tolong dikoordinir. Nanti Wiwit tahu nggak nomor handphonenya Pak Julman? Belum, Bu. Belum punya. Oke, nanti
saya kirim ya. Baik, Bu. Heeh. Nah, itu ya teman-teman, jadi menggunakan buku metodologi penelitian. Oke. Nah, kita lanjutin ya, teman-teman. eh yang X2-nya juga seperti itu ya. Jadi harus dimentokin ke persistensi laba gitu. Ini accrual, kemudian pentokin bagaimana keterkaitan accrual itu terhadap persistensi labanya. Oke. Kemudian adalah research gap-nya. Seperti itu ya. Dan kan kita ini ada variabel apa moderasi, maka variabel moderasi pun harus dikenalin nih ya, kenalin sebagai eh, sebagai penelitian yang ada variabel moderasinya. Jadi harus dimunculin ya, harus dimunculin adalah BTD-nya gitu. Oke. Setelah ada dan ditutup dengan menyatakan bahwa penelitian ini apa judulnya, maka kita adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini sekali lagi adalah masalah-masalah yang mungkin sebanyak-banyak yang teman tahu yang terkait dengan variabel Y-nya, gitu ya. Kita lihat di sini identifikasi masalah yang dia pedoman. Adalah proses memotret masalah yang terjadi pada suatu objek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti ya. Jadi tidak hanya yang diteliti ya, yang teman-teman yang ada di dalam identifikasi masalah, tapi banyak gitu ya. Tapi nanti akhirnya, nah ini misalkan kita terkait nih dengan apa aja kan variabel yang kita teliti adalah terkait eh, persistensi laba, artinya kita memberikan apa seperti apa nih permasalahan yang mungkin akan muncul di persistensi laba. Kemudian ada variabel X1-nya, X2-nya, X3-nya, dan yang juga adalah untuk variabel moderasinya. Ini accrual gitu ya. Dalam arus kas operasional dituntut agar mampu mengelola bla 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 bla. Gitu ya. Karena kenapa? Bisa saja eh, akan berpengaruh kepada laba yang tidak konsisten gitu. Nah, itu adalah AKO-nya, kemudian accrual-nya juga harus ada, kemudian ukuran perusahaannya ya yang akan kita teliti, kemudian yang dilebihin lah satu ya dari variabel yang kita mau teliti. Kemudian batasan masalah, kita lihat di sini batasan masalah karena ada kita lihat di dalam pedoman ya. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasikan akan diteliti. Untuk itu, maka peneliti memberikan batasan, gitu ya. Variabel apa aja, ya. Kemudian bagaimana hubungan satu dengan variabel yang lain. Itu untuk batasan masalah. Seperti ini nih biasanya nih teman-teman. Penelitian ini menggunakan variabel dependent persistensi laba atau variabel dependent. Penelitian ini adalah persistensi laba. Itu boleh saja ya, tidak baku untuk kata-katanya. Kemudian kita menyebutkan juga variabel dependent apa, variabel independen apa, kemudian juga variabel moderasinya apa gitu ya. Dan itu 1 sampai poin 3. Poin 4 adalah objek penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer non cyclical ya. Ini kemudian adalah yang poin 5 adalah mengenai periode penelitiannya. Kemudian kita beralih kepada rumusan masalah.
Nah, rumusan masalah kita harus tahu dulu ini termasuk deskriptif kah, komparatif kah, asosiatif kah, gitu ya. Dan rumusan masalah ini ya, karena kita sifatnya adalah kausal, jadi antara sebab dan akibat, maka yang akan kita buat di rumusan masalah adalah seperti ini juga. Apakah arus kas operasional berpengaruh terhadap persistensi laba? Coba perhatikan, nggak ada kata-kata bagaimana ya, karena kita penelitian ini sifatnya tidak pasti, maksudnya bukan tidak pasti, kita tidak terjun langsung. Jadi hanya dari data yang kita peroleh untuk para eksternal, eh, untuk pihak eksternal ya, begitu. Kemudian kita lihat kalau di sini nanti eh, tadi eh waktu beberapa yang lalu, jadi kita misalkan adalah di sini rumusan masalahnya ada 6, maka tujuan perusahaan, tujuan penelitiannya juga ada 6, gitu ya. Bu dari mana? Ya dari rumusan masalah, tetapi diubah menjadi eh, pernyataan, bukan pertanyaan. Gitu ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Nomor 3, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap persisi laba? Maka di laba perusahaan, tujuan penelitian itu eh, kita ada nggak tuh yang tadi, gitu ya? Maka itulah tujuannya. Ditentukan ditentukan oleh banyaknya rumusan masalah. Kemudian kita lanjut. Halaman 17 yaitu manfaat penelitian. Menguraikan tentang temuan baru yang dihasilkan dan dimanfaatkan ya dapat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah manfaat penelitian. Tapi di sini biasanya manfaat itu dibagi dua, manfaat praktis dan manfaat teoritis ya. Jadi pertama adalah teoritisnya dulu, baru kemudian ada eh, praktis ya. Seperti itu. Ya, silakan nanya. Nah, ini kalau manfaat praktek ya, praktis itu bisa untuk siapa saja. Kita kaitkan bisa dengan untuk bagi investor, kemudian bagi perusahaan, kemudian bagi pemerintah. Itu bisa saja. Ya, sekali lagi ikro, baca. Untuk hipotesis, bab pertama sudah selesai, kita masuk bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Ibu, maaf saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Ren. Yang tadi, yang di atas, yang tadi, yang laba yang mayora itu, kan itu tadi terjadi penurunan ya, Bu. Nah, itu Mm, yang menganalisa kita sendiri kan setelah melihat laporan keuangan. Nah, itu kenapa di akhirnya ada kutipan dari siapa tadi? Maaf, Tunggu. kutipannya Nugroho tadi ya. Nah, iya, betul. Nah, itu, Nah, uh-uh, itu silakan. kan Lanjut, Ren. yang menganalisa kita ya, Bu. Tapi Mm-mm. kenapa di belakangnya ada kutipan Nugroho? Itu saya yang Nah, oke. agak. Jadi gini, ketika kita kan nggak tahu nih, eh, kita nggak tahu kenapa nih, ya, kenapa hal ini terjadi yang fluktuatif ini tuh, ya, misalkan turun atau bagaimana penurunan kan, ini penurunan laba bersih di tahun 2021 seperti itu kan. Nah, kan kita nggak tahu nih alasannya, gitu. Nah, kemudian mana nih yang Nugroho ya?
Nah, ini ya. Nah, kemudian apa nih kira-kira alasannya ya? Nah, itu sih kita tidak tahu pasti apakah memang ini disebabkan oleh satu hal. Kenapa? Karena kita pihak eksternal yang tidak yang tidak terjun langsung ya, tidak terjun langsung sama perusahaan-perusahaan ini gitu. Jadi kan ketika kita mau menganalisis sih kira-kira apa ya gitu kan. Maka kita salah satu bisa itu adalah oh ini kemungkinan laba itu turun dan tidak persistensi itu akibat yang diomongin oleh si Nugroho 2022. Begitu Reni gitu. Dan Baik, misalkan Bu. kita dapat nih, Bu, tapi saya tahu alasannya, saya sudah baca. Dari mana bacanya? Misalkan dari laporan keuangannya, Bu, di tahun 2022 gitu misalkan. Ya udah apa ketika kita memberikan argumen itu, maka kita eh, tambahkan ya di argumen itu alasan yang ada referensinya gitu. Itu sih ya Reni. Jadi untuk membuat aman karena apa? Karena ada referensinya, bukan karena karangan kita sendiri. Gitu Ren. Baik, Gimana? Bu. Oke. Sudah selesai untuk bab satu. Sekarang kita ke bab 2. Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Nah, landasan teori yang pertama adalah teori agensi. Oh ya, saya mau minum dulu. Oke, kita lanjutin ya. Maaf, saya tadi habis minum obat dulu. Ikut lupa. Nah, sekarang kita masuk ke landasan pustaka. Landasan pustaka. Tinjauan pustaka. Nah, ini biasanya diawali dengan grand teori ya. Nah, jadi kita pakai teori apa? Teman-teman udah belajar teori akuntansi kan ya? Nah, jadi kita pilih tuh beberapa teori yang bisa kita kaitkan dengan eh, penelitian kita, gitu ya. Nah, di sini dicontohkan bahwa grand teori yang digunakan itu adalah agensi teori. Biasanya ya, sebenarnya sih satu satu teori itu misalkan menurut teman-teman sudah tercover gitu ya. Misalkan, Bu, saya pakai grand teorinya agensi teori itunya sudah
tercover, Bu, semuanya, gitu kan. Apakah cuma satu atau 2? Biasa sebaiknya kita pakai 2 teori, gitu, ya. Nah, seperti ini, dia menggunakan teori agensi dan teori signaling, ya. Jadi, saya balik ya. Ini kan adalah judul. Nah, jadi untuk keterkaitan X1 terhadap Y itu pakai teori apa? Misalkan tadi agensi teori. Kemudian kalau accrual pakai apa? Misalkan agensi teori juga. Nah, tapi ukuran perusahaan itu kalau pakai agensi teori itu nggak kurang tepat. Maka kita memerlukan teori lagi. Dalam hal ini adalah mengacu kepada signaling teori, gitu ya. Maka ketika kita sudah memutuskan itu, kita akan lihat bahwa nah ini tuh signaling teori. Nah, signaling teori ini harus bisa menjelaskan bagaimana ya ukuran perusahaan itu eh, dapat terkait dengan ya terkait dengan variabel Y-nya gitu. Dan kita menulis dari sisi teori yang kita pakai, grand teori kita pakai yaitu signaling teori. Gitu ya. Lanjut. Kemudian ini sifatnya gini teman-teman ya. Paling sedikit di dalam bab 2 itu adalah eh, sesuai dengan variabelnya. Nah, kalau ini kan laporan keuangan itu nggak ada nih kaitan dengan apa-apa, tapi biasanya ditambahkan laporan keuangan. Kenapa kok biasanya dibuat laporan keuangan? Karena data-datanya itu berasal dari laporan keuangan perusahaan. Begitu. Nah, kemudian adalah yang kita jelaskan adalah pertama adalah Y-nya. Ya, Y-nya dijelaskan dulu. Terus ini X1, X2, X3, dan barulah si teori untuk ukuran perusahaan, yaitu sebagai variabel moderasi. Begitu. Kemudian, oh ini variabel moderasinya ini ya, BTD-nya. Sama, jadi sebenarnya kita yang perlu kita jelaskan adalah apa definisinya, kemudian kegunaannya apa. Nah, di situ aja untuk teori pada variabel-variabel yang kita gunakan. Baik, selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu. Nah, ini ya, hasil penelitian terdahulunya. Begitu. Dan biasanya dibuat kolom seperti ini. Kita lanjutin. Kerangka konseptual. Ya, kerangka konseptual itu yang kita sudah bahas adalah dua, ada kerangka berpikir dan kerangka konseptual. Dan kita gunakan adalah kerangka konseptualnya. Nah, seperti ini sebenarnya cukup. Ya, ini mencerminkan bahwa eh, gimana nih ya hipotesis yang akan terjadi. Nah, ini biasanya dibuat kerangka konseptual dulu. Nah, biasakan ketika membuat kerangka konseptual, maka
maka, di sini akan menentukan jumlah hipotesis yang ada, gitu ya. Dan apa aja sih yang terjadi di kerangka konseptual ini? Ini kita lihat di sini ya, di pedoman. Penjelasan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian yang terkait dengan variabel terkait. Asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, itu nggak usah lah ya. Nomor 4, rumusan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Nah, sekali lagi kita perlu eh, ini ya, membaca beberapa sumber. Begitu. Ya. Ini kerangka konseptual. Nah, ini kan ada uraiannya gitu ya, teman-teman. Seperti ini. Kemudian, nah di sini hipotesis. Ya, persamaan hipotesis. Sebelum masuk ke persamaan hipotesis, ada pertanyaan dulu, teman-teman? Nggak ada? Baik, kalau begitu, kita stop share dulu. Kita masuk ke selanjutnya. Saya cari dulu sebentar ya. Hipotesis. Ya, hipotesis itu apa sih sebenarnya secara apa pemikiran kita sudah tahu adalah kesimpulan sementara. Hipotesis adalah pernyataan spesifik yang memiliki prediksi dari hubungan antara dua atau lebih variabel.